Ya. Salam dari jemaat di Bandung. Hari ini ada pertukaran mimbar. Pak Sudania Runtuwene ada di sana untuk melayani jemaat di BTC. Dan hari ini saya akan ke sini dan kemudian ke Sarbini dan kemudian sorenya ke Karawaci. Jadi saya ada hari yang sangat panjang di depan saya. Jadi saya minta tolong dari Bapak Ibu semuanya, kalau saya ngomong ada kata-kata yang kira-kira baik, katakan amin. Katakan amin kiri kanan, katakan itu saudara. Amin. Katakan kiri kanan ini hari yang luar biasa, katakan itu saudara. Amin. Sama-sama kita buka firman Tuhan Matius pasal yang ke-13. Matius pasal yang ke-13. Di dalam firman Tuhan sendiri hari ini saya akan berbicara mengenai mutiara yang sangat indah. Hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan. Nah, kalau Anda dan saya kita belajar dari firman, kita di sini belajar bahwa Yesus memberikan perumpamaan demi perumpamaan di dalam Injil. Dan di dalam Injil kalau Yesus kasih perumpamaan itu tidak pernah sesuatu yang sifatnya hanya basa-basi atau sifatnya hanya sekedar memberikan contoh saja. Tetapi kalau seorang rabi pada zaman Yesus memberikan sebuah perumpamaan, itu dia memakai kata-kata yang sangat dipilih, kata-kata yang begitu orang mendengarnya mempunyai arti yang sangat dalam, juga mempunyai arti yang sangat dalam untuk kehidupan kita sekarang. Dikatakan Matius 13 ayat yang ke-45 dan 46, di situ dikatakan demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Nah saudara, kalau Anda membaca firman Tuhan Matius pasal 13, ini dimulai dengan Yesus memberikan perumpamaan tentang menabur benih. Orang yang menabur benih. Dan kemudian dikatakan benih itu dijatuh tanah yang berbatu, dan kemudian tumbuhnya nggak baik, dan kemudian mati, dan kemudian dikatakan ada benih yang jatuh di tanah yang bersemak duri. Kemudian benih itu tumbuh dan kemudian dikoyakkan oleh semak duri. Dan kemudian ada yang jatuh di pinggir jalan. Kemudian dimakan oleh burung dan kemudian habis semuanya. Tetapi Matius 13 juga berkata bahwa ada benih yang jatuh di tanah yang baik. Yang menghasilkan multiplikasi yang sangat dahsyat. Jadi Matius 13 ini dimulai dengan pembicaraan mengenai betapa pentingnya benih firman Allah dalam kehidupan Anda dan saya. Nah setelah itu Yesus berbicara mengenai kerajaan Allah. Oh begitu ada benih firman Allah dalam kehidupan kita, maka kerajaan Allah atau apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan kita yang memuliakan Allah itu akan mulai bertumbuh dan berkembang. Dan kemudian Yesus cerita mengenai banyak hal. Mengenai lalang dan gandum, mengenai biji dan ragi, dan kemudian mengenai begitu banyak hal, harta yang terpendam. Dan kemudian Yesus sampai. Pada waktu dia berbicara mengenai pentingnya firman, dia berbicara mengenai pentingnya kerajaan Allah, dan kemudian dia sampai kepada cerita yang kita baca ini. Bahwa ada seorang pedagang mencari mutiara yang sangat indah. Dan begitu ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. PowerPoint-nya nggak usah, nggak apa. Nah hari ini saudara, saya ingin kita semuanya belajar dari firman Tuhan, bahwa Allah rindu setiap Anda dan saya untuk betul-betul memiliki satu ekspektasi yang besar sama firman Allah. Nah saudara, seringkali kita datang ya minggu demi minggu ke dalam gereja, dan kemudian kita mendengar puji-pujian yang sama, kita mendengar dari orang yang sama puji-pujiannya, kita mendengar dari tim musik yang sama, dan kemudian kita semuanya akan mendengar firman Tuhan dari orang yang sama, tetapi banyak dari kita akan pulang membawa hasil yang berbeda-beda. Saya percaya hasil yang berbeda itu bisa terjadi karena banyak dari kita datang dan kita memberi nilai kepada firman Tuhan dengan cara yang berbeda-beda pula. Nah hari ini saudara, kita mau belajar bahwa kita harus betul-betul menemukan mutiara firman Allah, supaya dalam kehidupan kita keluar sesuatu yang berharga untuk kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan pun ingin memberikan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita semuanya. Nah saudara, waktu Yesus ngomong mengenai mutiara, ada beberapa hal yang ingin Anda dan saya, yang ingin Yesus sendiri ajarkan kepada kita. Nah ini sangat menarik sekali karena mutiara ini kan datangnya dari kerang. Datangnya dari kerang mutiara, adanya di dasar lautan. Dan kemudian di perjanjian lama, kerang ataupun tiram itu adalah benda yang najis, benda yang tidak boleh dimakan oleh orang Israel. Nah kok Yesus memberikan perumpamaan dalam bentuk kerang?
dalam bentuk mutiara. Nah ini pasti ada maksud yang luar biasa. Dari sesuatu yang tadinya nggak ada harganya, tetapi Yesus berkata, ada harganya. Ini melambangkan kehidupan Anda dan saya. Dari sebelum penebusan, kita sebelum kenal Tuhan, hidup kita ini sepertinya tidak ada harganya. Dan setelah kita dimurnikan oleh Tuhan, dimurnikan oleh firman Allah, dimurnikan dalam hadirat Allah, maka dari dalam kehidupan kita diharapkan sama Tuhan untuk keluar mutiara yang sangat indah. Dan dikatakan kiri kanan kepada Anda, katakan kiri kanan, katakan mutiara yang indah harus keluar dari kamu. Katakan itu saudara. Hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan. Apa sih, kenapa Yesus pakai kata mutiara? Saudara, saya waktu membuat meresearch mengenai khotbah ini, saya belajar mengenai banyak hal mengenai mutiara. Dan yang saya amazed adalah mutiara itu ternyata ada yang asli dan kemudian ada yang palsu. Ada yang di air asin dan kemudian ada di air tawar dan sebagainya. Tapi ternyata mutiara yang terbaik tetap adalah mutiara yang dihasilkan dari kerang atau tiram ini yang tinggal di dasar laut. Yang tinggal di tempat yang dalam. Katakan tempat yang dalam. Oh saudara, waktu mutiara itu terbentuk di dalam tubuh dari kerang itu, di tempat yang dalam, maka akan menghasilkan mutiara yang baik. Dan mutiara yang salah satu yang paling mahal itu namanya the black pearl, mutiara hitam itu ya. Itu mahalnya luar biasa. Nah saudara, Yesus waktu beliau berkata bahwa mutiara itu melambangkan kerajaan Allah. Mutiara itu melambangkan sesuatu yang harus keluar dari kehidupan kita. Mutiara itu melambangkan firman Allah yang digodok dalam kehidupan kita. Dan mutiara itu dihasilkan di dasar laut tempat yang dalam. Di sini Yesus ingin mengajarkan kepada Anda dan saya bahwa kalau dalam hidup kita mau menghasilkan sesuatu yang indah untuk kemuliaan Tuhan, maka kita harus siap-siap untuk diproses dia di tempat yang dalam. Seringkali orang Kristen hanya memperhatikan keadaan yang di luar, tetapi kurang memperhatikan keadaan yang di dalam. Seringkali orang Kristen hanya memperhatikan apa yang bisa dilihat oleh orang lain, tetapi kurang memperhatikan apa yang bisa dilihat oleh Allah. Kadang-kadang orang Kristen memperhatikan bagaimana dia bertingkah laku di luar, tetapi kadang-kadang nggak memperhatikan bagaimana dia bertingkah laku di dalam rumahnya sendiri. Tetapi firman Tuhan hari ini rindu untuk mengajarkan kepada Anda dan saya, kalau kita mau menghasilkan mutiara yang indah buat Tuhan, kalau mutiara itu mau terbentuk dalam kehidupan kita, maka orang percaya harus memperhatikan tempat yang dalam. Katakan tempat yang dalam. Hati Anda dan saya. Dia rindu untuk membentuk itu, saudara. Seringkali orang Kristen nggak mau ngurusin hal-hal yang rahasia. Tapi maunya ngurusin hal-hal yang bisa dilihat oleh orang. Ada kadang-kali orang bertanya kepada saya, Pastor, gimana sih caranya saya baru buka toko nih? Gimana caranya supaya langganan saya terus datang? Saya bilang, oh gampang sekali. Oh gimana Pastor, apakah mesti marketing? Apakah mesti betul-betul advertising yang baik? Apakah mesti melayani pelanggan dengan baik? Semuanya itu perlu. Tetapi lakukan hal yang rahasia. Gimana Pastor? Gampang. Kau masuk ke kamarmu, kamu tutup pintu, kamu ambil kursi, kamu duduk di pojok dan kemudian kau berkata begini, Tuhan, saat ini aku memberkati semua pelangganku. Aku berkati mereka satu persatu. Biar mereka diberkati Tuhan luar biasa. Dan kalau mereka diberkati Tuhan, mereka akan kembali dan juga memberkati saya. Ada firman Tuhan tertulis, saudara, apa yang kau lakukan dengan rahasia, Tuhan akan berikan upahnya dengan terbuka. Waktu kau memperhatikan hal-hal yang tersembunyi, maka upahnya akan kelihatan orang. Tetapi kalau engkau hanya memperhatikan apa yang kelihatan orang, firman Tuhan berkata, sesungguhnya engkau telah mendapatkan upahnya. Tapi doa saya hari ini adalah semua jemaat tempat ini mulai memperhatikan hal-hal yang dalam. Supaya Tuhan mulai memberikan mutiara dalam kehidupan Anda dan saya. Amin saudara. Katakan kiri kanan, engkau perlu mutiara. Katakan itu saudara. Ada satu orang namanya Charlie Plum. Charlie Plum ini dia seorang pilot angkatan udara Amerika. Dia ini tugasnya di Vietnam pada waktu perang Vietnam. Nah, pada waktu dia tugas di Vietnam, pada waktu tugas dia yang ke-70, genap ke-70, dia ini kapalnya ditembak jatuh oleh musuh. Kena roket musuh dan kemudian jatuh. Tapi Anda tahu pesawat tempur, pesawat jet itu kan punya tuas namanya eject ya. Jadi kalau misalnya kapal dia mau jatuh, radarnya sudah menunjukkan bahwa dia nggak akan survive, nggak akan selamat, maka dia bisa tarik tuas itu dan kursinya akan terlempar keluar sangat tinggi, pum, ke atas, dan kemudian parasut akan terbuka dan kemudian dia dan kursinya akan bisa mendarat dengan selamat di tanah.
Nah itu yang terjadi pada Charlie Plumb. Kapten Charlie Plumb pada waktu misinya ke-70, dia tarik tuas, dia melompat ke atas, dan dia mendarat dengan kursinya. Tapi begitu mendarat dia dikepung oleh pasukan Vietcong dan kemudian dia ditangkap selama 6 tahun dia dipenjara, dia disiksa. Nah setelah 6 tahun perang Vietnam itu selesai dan kemudian ada pertukaran tawanan perang. Charlie Plumb adalah salah satu orang yang dibebaskan sama tentara Vietcong dan kemudian boleh kembali ke Amerika. Nah kemudian dia pulang ke Amerika, dianggap sebagai pahlawan. Wah luar biasa, begitu banyak orang yang menyambut dia. Dan kemudian dia mulai bekerja menjadi motivational speaker. Dia mengadakan seminar di mana-mana, memberikan semangat sama orang, gimana caranya dia bertahan hidup dulunya, menghadapi siksaan dan hidup yang keras. Dia memberi motivasi supaya orang hidupnya lebih semangat. Pada suatu hari dia selesai seminar, siangnya ada break sebentar. Dia pergi keluar gedung dan kemudian dia makan sendirian di sebuah kedai burger di depan tempat dia ngadain seminar. Dan kemudian dia lagi makan enak-enak dan kemudian di depannya saudara dia lihat orang aneh ngeliatin dia aja nih. Ini orang ngeliatin dia lagi makan kemudian orang itu ngeliatin dia senyum-senyum sendiri gitu ya. Dan kemudian wah dia bingung nih orang kenapa nih aneh. Dia lebih bingung lagi orangnya tiba-tiba bangun dan kemudian duduk di depan dia. Siapa nih orang nih? Kemudian orang itu nanya, kamu Charlie Plumb kan? Ya, saya Charlie Plumb. Orang itu tanya, kamu Kapten Charlie Plumb kan? Iya. Kamu dulu, kapal kamu dulu di atas kapal induk ini kan? Betul. Kamu dulu dipercayakan jet yang ini kan? Betul. Nomor seri kamu sekian kan? Betul. Kemudian dia heran banget, kamu ini siapa sih? Nanyain saya, kamu kenal sama saya? Ini orang ketawa, wah ketawa. Dan kemudian Charlie Plumb makin bingung. Dan kemudian dia takut, siapa nih orang ya? Kemudian orang ini berkata, Kapten Charlie Plumb, kamu pernah ditembak jatuh kan? Betul. Tapi kamu selamat kan? Iyalah saya ada di sini sekarang saya selamat. Kamu tahu nggak? Dulu setiap hari saya adalah orang yang melipat parasutnya kamu. Setiap hari sebelum kamu terbang, saya adalah orang yang betul-betul memastikan kalau kamu sampai ketembak jatuh dan kamu tarik tuas itu, parasut kamu akan mengembang dengan baik dan kamu akan selamat. Kalau kamu ada di sini hari ini, kata orang itu, berarti saya dulu melakukan tugas saya dengan baik. Wah, Charlie Plumb bilang, saya nggak bahkan kenal orang ini. Dulu tiap hari orang ini yang ngerapin parasut saya. Dan saya tinggal terima jadi, saya nggak pernah ketemu orang ini, saya nggak pernah salami orang ini, dan kalau saya lewat, dia memberikan kepada saya peralatan saya, malah dia yang hormatin saya, karena pangkat saya lebih tinggi, tapi ternyata karena orang ini melakukan dengan setia setiap hari, tugas-tugas yang rahasia, yang nggak kelihatan sama orang, yang nggak dihargai sama orang, hari ini saya bisa ada. Kalau Anda melihat websitenya, dia berkata itu semua karena orang ini yang melakukan tugasnya dengan baik. Demikian juga dengan Anda dan saya. Jangan pernah meremehkan hal-hal yang rahasia. Karena dari hal-hal yang gak kelihatan sama orang, di situ akan terpancar kehidupan loh saudara. Tapi kalau Anda hanya memperhatikan hal-hal yang di luar, maka akan mendatangkan segala macam hal yang membuat hidupmu menjadi lelah. Tapi hari ini saya berdoa, setiap dari kita memperhatikan keadaan yang di dalam, karena setiap dari kita akan memberikan satu mutiara yang luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Katakan kiri kanan, perhatikan hal yang dalam. Katakan itu saudara. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa itu didapatnya dari mutiara. Mutiara itu adanya di air yang asin. Dan air asin itu dalam bahasa Inggrisnya dikatakan salted water. Mungkin ayatnya bisa yang air asin. Dan waktu itu saudara dikatakan dalam firman Tuhan bahwa mutiara itu ada di dalam dasar laut, di air yang asin. Dan kita seringkali mendengar firman Tuhan berkata mengenai kamu adalah garam dunia. Dan kamu harus menjadi saksi buat Tuhan. Di dalam bahasa Inggris dipakai kata salted water atau air yang digarami. Dan hari ini kita mau lihat apa sih artinya jadi garam dunia. Seringkali kita ngomong kamu kan garam dunia artinya apa sih? Kalau firman Tuhan lagi ngomongin garam dunia, lagi ngomongin apa nih? Nah ini saudara, di dalam Alkitab setiap kali kalau berbicara mengenai garam, selalu berbicara mengenai apa yang ngomongin sama kita. Setiap kali firman Tuhan berbicara mengenai garam, itu berbicara mengenai perkataan saya. Katakan perkataan saya, 1, 2, 3.
Jadi kalau orang Kristen mau jadi